Oke, selamat malam semuanya para pendengar Jangan Dipaksa Podcast dimanapun kalian berada ya. Baik lagi Cini sama gue Odan dan gue Ojan. Ini apa namanya? Mantul tuh. Kita udah dimantul-mantulin Jan. Mantul baik. Apa namanya? Malam ini akhirnya kita tuh ngobrol bertiga lagi sama perempuan Jan. Ini kita udah lama loh nggak ngobrol bertiga sama perempuan. Wanita. Masalahnya kita tuh kalau ngobrol bertiga sama cowok terus. Terakhir itu kalau nggak salah kita ngobrol Jangan Dipaksa Podcast ngobrol bertiga sama wanita itu sama dia Alia Jan di ini Pengangguran Assemble. Wah jauh banget dong. Jauh banget ya ternyata ya. Iya juga. Iya emang kita butuh inilah apa namanya refreshing lah gila. Kesel gue denger suara cowok mulu. Tapi sebelum kita kenalin nih apa namanya orang yang akan nemenin kita pada malam ini ngobrolin sesuatu yang asik, itu gue pengen ngasih tahu dulu sama para pendengar kalau kita punya Saweria aja. Saweria.co ya? Saweria.co. Di sini kita kenalan dulu nih sama Saweria.co. Buat temen-temen yang mau apa ya nyumbang pulsa ya Jan ya? Ya mau ngebantu-bantu lah ya. Iya, kita kan operasionalnya pulsa. Jadi di situ di saweria.co lo bisa langsung masuk ke saweria.co /Jangan Dipaksa Podcast atau lo bisa scan barcode-nya. Ada nih di profil-profil kita pasti ada lah. Itu ada. Bisa start dari Rp5.000. Kalau 500.000 juga boleh. Boleh. Nanti itu jadi endorsement berjalan. Nanti dan buat yang udah coba donasi gitulah ya. Ke kita nanti kita kasih exposure ya di podcast kita. Itu exposure kita tuh terbukti bisa menambah sebanyak 1 viewer. Satu kunjungan ke tab profil kalian. Ada. Nah, pokoknya itu ya. Nah, terus kita masuk lagi di kemudian. Kita malam ini ketemu ditemenin sama seorang kolega. Itu ya. Selamat malam Rizka Aziza. Hai. Lu patah banget sih Dan. Lu kenapa patah banget? Masalahnya, gitu ya? Iya masalahnya tadi ini jangan mati teleponnya. Iya sih, cuma ya udahlah ya. Iya. Nggak apa-apa. Selamat malam Rizka Aziza. Halo, selamat malam Raidan Rahadian dan M. Fauzan Arya Pikatan. Anjay. Lengkap. Ini gue berasa dikenal banget tuh sama Rizka Aziza ini Jan. Waduh. Iya, padahal kita ketemu tuh kayak baru sekali lah ya. Sekali lah. Sekali 2 kali gimana sih? Orang teman kampus. Iya, kelas lagi sama gua. Rizka, apa kabar? Alhamdulillah baik. Asik. Ini, coba kenalan dulu dong sama kita semua. Aduh, kenalannya kayak gimana nih? Kayaknya banyak. Umur, makanan favorit, status kan kalau mau di-share boleh-boleh aja. Spirit animalnya juga boleh dikasih tahu. Kalian tukeran notes-nya nggak tuh bindernya? Waduh, jadi binder. Nggak perlu. Udah nggak zaman ya. Iya. Oke, coba. Coba apa nih? Kenalan. Ya udah. Ya kenalannya ya gitu doang. Hai, nama gue Rizka. Temennya Ojan dan Odan. Cukup ya? Cukup. Oh boleh. Tapi lo kan di lingkungan kita kan lo kan dikenal dengan Riju nih gitu kan? Oh iya benar. Tapi lo punya panggilan lain nggak selain Riju? Itu doang sih, Rizka, Riju. Mostly banyaknya manggilnya gitu. Standar ya?
Ya standar lah ya. Kalau Ya, Azure apaan, Ju? Apa? Kalau Azure apaan, Ju? Itu nama kucing gua, sorry. Oh, itu sama kucing. Itu lo kalian bisa follow ya kucingnya Rizka di Instagram Punya Instagram loh. punya Instagram Jan, dia habis ulang tahun ke-8 Jan. Dan Happy birthday. happy birthday, Azura. Hebat loh, ulang tahun ke-8 loh. Ulang tahun kenapa? Kebetulan dia yang ngepost juga, dia sendiri yang ngurus ke post-postnya. Oh, emang kucingnya hebat aja ya. Udah Iya. 8 tahun. Berarti main gadget mah udah caranya ngerti lah. bermain Android kayak gimana? Iya. Kemarin tuh apa kucingnya dipanggilnya apa, Ju? Azura Oh, Azura. Azura kemarin minta kado apaan, Ju? minta kado Royal Canin yang mahal. Wow. 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 Kerjanya harus sampai lembur-lembur ya Pak ya. Demi kucing. Emang kucing tuh ini ya, kesayangan. Iya kan ini apa namanya raja. Kita membudaknya doang. Iya, parah. Emang kucing, tapi apa ya, rasanya tuh pengen ngelus, pengen gendong gitu. Emang kucing tuh hebat sih. Nanti Iya benar. habis ini kita bahas ini ya, sejarah kucing ya. boleh. Boleh. Dari yang zaman Mesir ya. Yang... Iya, boleh. Sembah-sembah. Gitu. Kebetulan podcast ini sampai ke Mesir, kebetulan ke piramida ini didengerin. Oh gini. Oke. Jadi malam ini Jan. Jadi ada suatu malam tuh gue habis ngerekam ngobrol malam kan sama misteri guest kita. Oke. Nah terus Rizka tiba-tiba nge-DM gue Jan. Terus dia nanya, katanya ini buat cowok-cowok ya gitu kan. Untuk cowok-cowok seumuran kita, apa yang lagi dilakuin atau dipikirin? Seumuran siapa nih? Seumuran kita. Oh, kita beda ya emang. Coba absen dulu ya. Raidan 25 tahun. Rizka Ya. 24. Oh, Rizka 24. Paujan. Ojan 18. Anjay. Itu deviasinya tinggi banget, Jan. Itu belum 21 itu. Belum Iya. 21 itu. Tolong diamankan. Lo nggak boleh masuk konser rokok, Jan. Oh iya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Ya pokoknya intinya bebas lah umur siapa. Untuk Oke. laki-laki, tau kan gue beda. Untuk cowok-cowok di umur kita, apa yang lagi kalian lakuin atau pikirin selain menikah katanya ya. Oke. Kan gue Itu trigger banget ya. Kayak rasanya tuh pengen cerita banget gitu ya. Iya. Kan gue tertrigger banget ya. Gimana, Jan? itu kayak ini nggak sih? Gue lagi ngeliat nih, lagi rame-ramenya juga kayaknya ya di Twitter. Cuma saya dapat sampahannya doang dari Instagram. Karena gue bukan rakyat Republik Twitter. Oh iya. Jadi ini ya lagi rame juga tuh apa sih namanya? Apa Udah ini? di umur 25 tuh udah punya apa aja. Nah, Itu tuh. Ih, gue jadi pengen cerita deh. Nah, coba nih, tar dulu. Kan pengen tahu dulu nih, kenapa lu Ju tiba-tiba pengen ngebahas itu? waduh. Kenapa nih? Waduh. Ya sesimpel gimana ya? Kan kayaknya Apakah ada yang sedang Anda arahkan? Wow. waduh. Wah. Hey. Gue sambil makan kongguan ya. Kenapa Ju? Kenapa gimana? Sesimpel pengen ngerti aja gitu. Kalau kan kita hidupnya berdampingan ya Pak ya. Anjay. Oke. Jadi jangan cewek mulu lah yang diturutin, yang dimengerti gitu. Wow. Kita juga harus belajar untuk ngertiin cowok-cowok dong. Wih. Mereka lagi kenapa sih nih gitu. Gue tersentuh. Mereka nggak mikirin gue dulu gitu. Oh. Ini. Jadi Emang gregetan ya. Tapi Jan, kita kan emang harus hidup berdampingan dengan kucing. Nah, bukan. Oh bukan. Sorry. Bukan. Bukan. Begitu. Itu latar belakangnya Jan. Gue sih Oke. semakin tertrigger gue Jan.
Siap. Oke. Kalau memang itu latar belakangnya kan kayak ternyata tuh kan kalau dari sisi cowok kan kayak kita bingung kan mau ngertiin perempuan tuh karena perempuan tuh misterius kan, asik. Cuman Katanya begitu. iya, cuman ternyata Riju juga mau ini mereverse pemikiran itu dengan apa sih yang lagi cowok-cowok pikirin. Itu dia. Gua langsung kala si Riju nge-DM gua langsung buka question box buat jangan dipaksa podcast Jan. Oke. Ini Ntar dulu dan. Oh, gimana? Gue buka dulu, lu tiba-tiba question box bae lo. Iya, apaan? Enggak, gue nyiapin dulu. Nah, udah. Oh, udah. Iya, kan itu kebiasaan emang. Suka ada delay-nya. Iya, lanjut. Jadi gue buka question box dan tidak diduga dan tidak disangka Jan. Ini yang ngisi question box kita ramai sekali Jan. Rame. Mantap. Totalnya itu sekitar 17.789. Sebentar. Ini sebentar. Dari kemarin 17.000. Ini angka 17 nih ada apa nih sama lu? Kayaknya udah kepengen 17-an deh. Oh, nanti ada ya serba-serbi 17-an. Iya, ada lagi nanti. Ada lagi. Cuman ini seperti biasa kan Jan, karena kan kita terlalu banyak jadi kita sortir. Kita kurasi lah. Tapi di sini coba gua bacain dulu ya. Gua ini milihnya ya random aja. Pertama itu ada dari @Vicky Ramdhani. Ini pertanyaan masih sama ya. Apa yang laki-laki di umur segini lakuin atau pikirin selain hal tentang menikah? Menurut Vicky Ramdhani itu dia mikir kalau besok bos masuk nggak ya? Mikirin kerjaan. Cocok. Kerjaan. Mantap. Boleh ya saya? Boleh. Oh, boleh. Kan selalu kepikiran emang. Terus yang kedua ada dari @Rakai Merakai. Ini ada mulu nih orang nih di question box nih. Dia pendengar setia kita Jan. Oh, dia pendengar setia kita, iya. Cuman salarianya belum masuk aja. Itu dia. Tolong ya. Merakai. Yang dia lagi pikiran sekarang adalah big family. Oh, keluarga. Oh, keluarga besar. Keluarga besar. 14. Loh. Emang dia menafkahi 14 Jan? Boleh kalau mau mah. Tolong. Lalu berikutnya ada dari @Alif Priyatna. Dia nih lagi mikirin hal yang menurut gue laki banget ya. Kasih tahu Dan. Alif Priyatna berpikir kalau pelemahan KPK dengan isu Taliban. Cowok you mild ini gila loh. KPK dengan isu Taliban. Gokil ya. Bocah satgas nih. Satgas KPK dia. Ketika semua orang takut ditangkap sama polisi cyber, ini Alif Priyatna ini dengan gagal bersuara. Nah, tapi nanti ini audio yang ini kita pertimbangkan ya, kita ya. Takut. Tapi ternyata Alif Priyatna berpikir tentang negara cuy, nasionalis abis nih. Sah ya tapi ya. Nasionalis. Terus gua cari-cari lagi. Oh, ini ada dari @Renong Eleganta. Katanya skripsian bos, skripsi. Skripsi. Lagi kuliah, ngejar pendidikan. Berat. Okay. Berat. Terus dari Erdian, dari lulus STM masih belum padam semangat mewujudkan cita-cita. Widih. Cita-cita ya? Kayak gini nih. Cita-cita. Cita-citato. Berarti sampai umur dia yang ke Erdian ini umurnya berapa nih? 31. Dia masih semangat mewujudkan cita-cita. Oke. Terus ada dari Edwin Giovanni. Katanya dia mikir kalau kapan ya Manchester United juara lagi loh. Ya elah. Bola. Mikirin bola. Ya tapi emang MU emang lagi jarang piala sih. Lalu berikutnya ini dari @Elvis RP. Dia mikir
Ini cuma 2 kata nih. 2 katanya adalah punya anak. Wah, Kok punya anak? saya pengen punya anak. Tapi kan ini kan Tapi bener sih. bener sih ya. Selain menikah. Oh, betul. Iya ya, kebetulan baru menikah. Ya enggak kan bisa aja ini punya anak kucing, bisa. Bisa. Atau mungkin emang punya anak buat disuruh nyari duit. Passive income tuh emang butuh banget aja nih kalau ini ya. Dari anak. Itu sih coba Jan, lo lanjutin Jan. Lo pilih lagi random Jan. Oh, ada ya, masih ada nih, masih ada 10.000 lagi. Kurang 7.000. Kurang 7.000. Lanjut. Ini ada dari @Aryuda. Aryuda. Yang dipikir itu apa yang lebih baik daripada settle di umur 30? Wow, ini ya mapan ya kategorinya ya. Iya. Definisi Mapan. kemapanan. Ih, benar. Terus ada juga dari Martin Tanzil. Ini menarik sih. Pak Martin, selamat malam. Itu dia lagi mikirin financial freedom. Waduh. Wah, salut ini orangnya. Pengen sih gue juga pengen. Pengen sih. Susah loh. Terus ada juga dari Yuda Abe. Yuda Abe, Bang Yuts. Yuda Abe itu lagi mikirin harga rumah makin mahal cuy. Waduh. Aduh. Gue mengiyakan lagi. Melambaikan tangan. Gue udah mengiyakan lagi. Ini nih. Dan ini biasanya ada hubungannya juga nanti dengan pasangan kali ya. Betul. Kalau ngomongin rumah nih. Waduh. Terus ada juga dari Muhammad FZN. Muhammad FZN, ini Van Fauzan. Alpan Fauzan itu mikirin perbanyak passive income, invest dana darurat pensiun umur 35 atau sampai 40 tahun. Waduh. Wow. Gila ini Sangat orang. visioner ya. Sangat visioner ya. Berarti mungkin menikahnya habis itu mungkin. Kan kita nggak tahu. Mungkin dia emang pengen pensiun dulu. Terus bikin Ya, pensi. Enggak gitu dong. Gitu. Oh iya. Terus juga ada dari Andi Pribadi. Andi Pribadi. Sekolah masa depan anak mahal. Emang ini Sekolah makin mahal. uang ini jadi emang jadi momok untuk milenial. Kita milenial loh. Aduh. Dan satu lagi dari Agus Santo. Agus Santo, ini gue juga lihat nih. Iya, Sahabat dia. kita. Sahabat karib. Kurip. Ini dia mikirin masa depan tanda seru. Wah, itu ini banget ya apa namanya? Itu seperti menjerit tapi. Menjerit. Tolong dia gitu tuh. Masa depan gitu. Itulah kurang lebih beberapa pikirannya dari laki-laki yang kurang lebih seumurannya antara 23 sampai 25 ke atas lah ya. Iya. Gitulah. Gitu ternyata tapi dari sekian banyaknya ini yang paling dominan itu adalah uang. Benar. Aduh. Uang ya. Benar. Ada yang bilang tadi financial freedom, investasi, pengen cepet pensiun, yang artinya kan butuh uang. Lagi-lagi uang. Gimana pendapat lo, Jo? Gimana pendapat lo? Gimana ya, tidak bisa dipungkiri sih, emang kita hidup harus dengan uang. Gitu ya. Soalnya kalau tapi ini sebenarnya jadi bahan diskusi sih. Ini jadi diskusi ya. Gue punya pertanyaan soalnya. Coba. Ketika soalnya kalau kan kita tuh seperti dari dulu tuh punya dibentuk pemikirannya kayak yang misalkan contoh ayah mencari kerja, ayah mencari nafkah gitu kan, ibu di rumah gitu kan. Nah, kalau menurut pandangan lo, Jo, ini kan kita kan sudah masuk ke era 4.0 ya. Rumah tangga 4.0. Internet of Things, anjir. Tentang mencari uang ini, kalau pandangan lo ntar ketika lo menikah tuh gimana sih, Jo? Apakah tanggung jawabnya dibagi atau gimana kalau idealnya pendapat lo?
Kalau pendapat gue pribadi sih lebih enak uangnya dibagi ya. Maksudnya Oh ya, mau dong. Jalan misalnya. Mau dong bagi. Juga mau. Terus. Ya gitu. Jadi kita sama-sama usaha lah ya. Oh. Kecuali kalau nikahnya sama yang gajinya udah Gajinya udah ketawa tuh gimana nih? Gajinya udah ketawa tuh gimana ya, maaf. Udah gimana Udah. nih? Kalau tadi katanya siapa tuh sudah financial freedom. Oh, kata Pak Martin. Oh. Kalau nikahnya sama yang kayak gitu mah udah kita tinggal leha-leha aja kali ya. Waduh. Pengen deh. Gue bisa pasang lowongan gak sih? Gue juga nyari yang financial freedom aja. Iya, ayo financial freedom, tolong temui kami. Cuman kan ini kan kita kan ngomongin tentang permasalahan kehidupan ya. Kayak kalau orang ganteng tuh kan setengah permasalahan kehidupannya kan selesai kan. Orang Sepakat gue dan sepakat. Udah kayak Lucky kan, itu kan ganteng. Noval itu selesai loh. Apalagi kalau setengah masalah kehidupan lu adalah financial freedom. Waduh, kelar itu. Udah tinggal mati doang. Oke gitu. Tinggal dari masalah ya. Tapi lu udah kegambar belum Mejo masalah-masalah yang lagi dipikirin sama laki-laki nih? Lu udah puas belum? Udah sih lumayan. Karena sebelumnya tuh ini kayak tadi nih kan gue bilang kan gue habis bukber ya. Tapi juga gue ngobrolin sama temen-temen gue, ngobrolin itu gitu. Apa sih yang lagi kalian pikirin saat ini gitu. Waduh, terus. Berat banget. Berapa webinar ini mungkin. Ini silaturahmi berkedok ini, Jan. Berkedok quarter life crisis. Terus mana bukbernya gue datangnya telat lagi. Oh, gak ada masalah. Terus ya jawaban teman-teman gue juga yang saat ini gue masih ngebangun karir gue sih. Terus ada yang bilang gue masih belum dapat kerja nih men gitu. Gue masih nyari tempat yang settle gitu, yang bisa bikin gue merasa nyaman sebagai kerja di sana gitu. Nice. Terus ada yang udah sesimpel kayak gue mau enjoy sama hidup gue dulu nih mumpung gue masih single gitu. Jomblo ya, alasan aja emang. Pembelaan memang. Alasan. Ini sebenarnya yang ngomong-ngomong di question box kita juga itu alasan semua sebenarnya. Sialan. Tapi Jan, gue belum puas Jan. Belum puas gimana? Iya, gue belum puas nih. Gue butuh sebuah pandangan nih dari laki-laki yang ya kita kudu denger. Gimana kalau kita make a surprise call ke seseorang? Wow. Tes ya. Gimana? Gas ya? Coba. Oke deh. Langsung kita tembak. Kita telepon. Ini tanpa rekayasa ya. Jadi ini semua mendadak ya, ide mendadak. Jadi kalau babu coba ya kita lihat ya. Ini bukan uya-kuya, tenang. Ini bukan uya-kuya, let's go. Lah mana tadi? Gue udah siap-siap padahal. Halo. Hai. Orang pertama gagal, gak diangkat. Kurang. Sebenarnya bukan kurang sih. Kita nggak punya etika. Jadi jam 11 malam kita nelfon orang. Tapi tenang. Satu orang lewat, satu orang hadir. Kita ada lagi. Ini namanya live ya. Jadi kita emang nggak tahu. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Ini orang kedua. Kita telepon. Let's go. Selamat malam dengan Bapak Aldriansyah Parduri. Ya, selamat malam. Ini saya dengan Rai dan Rahadian dari Jangan Dipaksa Podcast. Oh alah. Pasti kayak gue. Jentot.
Lama tidak berjumpa ini. Ada apa telepon saya? Halo saudara Aldri. Halo. Lagi di mana, Aldri? Lagi biasa ini saya ngeronda aja nih. Nah, bisanya aja itu Pak. Jam 11 malam nih kita nelpon nih, Aldri nih. Di pabrik biasa. Waduh. Oh, di pabrik. Iya, ini ada apa kalau boleh tahu? Nah, kita diskusi sehat aja di sini. Oh, diskusi sehat sambil jogging apa? Bagaimana ini? Sambil yoga kebetulan. Sambil yoga Saputra, oke. Yoga Saputra. Jadi begini, saudara Aldri. Bagaimana? Kebetulan di sini ada rekan kita juga nih. Udah bisa didengar suaranya? Coba siapa ayo? Hai. Ini gua kasih clue, ini orang dari masa lalu lu, Dri. Dari masa lalu gua ini. Tidak berarti dong. Tidak, gua dulu kan. Enggak dong. Lagi. Enggak dong. Oh, bukan. Coba. Jadi ini sekarang gua sama Odan lagi ngobrol-ngobrol nih sama partner lu dulu. Oh, Rizuka. Siapa? Nah, itu dia Rizuka yang bisa ngeluarin payung dari tangan. Ini dia, jadi halo Rizuka. Halo Rizuka jadinya. Halo Rizu. Gue berasa pesulap. Halo Aldri, silakan. Ini Halo. jadi Ini kayak ketemu keluarga lama gitu loh. kebetulan kan kita programnya tali kasih ya. Jadi memang kita sengaja mempertemukan. Kita mempertemukan dua insan yang sudah lama tidak bertemu gitu. Wah. Jadi gini Dri, Riju ini punya pertanyaan. Ya. Riju punya pertanyaan yang gimana kiranya mungkin bisa lu jawab lah gitu loh. Kita udah nanya ke beberapa orang, banyak orang, cuman Riju sepertinya kurang puas nih dengan jawaban-jawabannya. Kiranya tolong diberikan jawaban yang memuaskan lah buat Riju. Gitu. Pak, saya belum belajar, udah disuruh jawab pertanyaan ini ya. Nggak disuruh belajar dulu apa Ya. gimana gitu. Justru di sini kontennya kita live. Kita live. Oh, yang sebelum-sebelumnya gimana biar saya contek? Ya, jangan. Nggak boleh. Jangan dong. Ini coba ya. Ini coba dijawab dengan inilah ya, dengan apa? Dengan cepat gitu loh, dengan cepat. Iya. Biar ini berarti dari lu sendiri gitu. Tulus dari hati lu. Oke? Silakan Riju, coba ditanyakan ke Aldri. Jadi ini Dri, di umur lu yang sekarang tuh, apa sih yang lagi lu pikirin atau yang lagi lu kerjain selain menikah? Nah, yang lagi gue kerjain ya banggain orang tua sih, menyenangin orang tua selagi masih ada. Soalnya kan ketika kita menikah, gue fokus pasti kepecah dua gitu, keluarga gue yang baru atau keluarga gue yang sudah ada. Jadi sebelum gue bahagiain keluarga gue yang akan datang, sebelum lebih baik gue bahagiain keluarga gue yang ini dulu gitu. Kalau gue mah gitu. Membahagiakan orang tua dulu. Cuman membahagiakan keluarga ya, membahagiakan Iya, keluarga dan orang tua kan. Ya, satu kesatuan lah ya, keluarga. Ya, kan orang tua dan keluarga 14 gitu ya, lebih tepatnya kan. Iya, benar. Banget, Bapak. Nah, cuma begini, cuma gue pengen tahu, lu tahu dari mana keluarga lu itu udah bahagia nantinya? Masa iya lu mengejar kebahagiaan keluarga, tapi sampai kapan gitu loh? Sampai kapan? Gue punya patokan lah. Oke. Sebelum menikah ya, selain menikah ya. Selain menikah ya. Sebelum menikah gue sih bilang maunya ada poin-poin yang gue tuju dulu gitu. Kalau boleh tahu apa salah satunya? Memenuhi keinginan orang tua sih. Biasanya Menikah kan keinginannya ya? Ya tidak dong. Selain kan. Oh ya, selain. Apa Pak? Coba kasih kita gambaran salah satunya. Itu pengen. Ini kan lagi telepon, maksud gue disuruh gambar. Enggak gitu. Kelihatan dong. Enggak gitu.
Coba di inilah biar apa lebih jelas aja gitu, pengen ngasih biar orang-orang tuh Iya. oh ternyata ini gitu loh yang lagi dikejar gitu. Misal, pengen Ah. beli rumah, pengen beli rumah gitu. Kalau nggak pengen beli motor baru, kalau nggak beli mobil baru. Oh, Pelan-pelan oke. kita ikutin keinginannya. Dulu kan waktu kita kecil kan, kita mau ini, pengen beli, kita pengen ini, orang tua suka kasih. Nah sekarang pengen mencoba membalikan keadaan, membalikan posisi gitu sih. Oke. Lebih apa Berarti- berusaha mewujudkan ya. Berusaha mewujudkan. Yang sekiranya mungkin orang tua bisa sebenarnya, cuman kan ya rada berat dan kita mungkin kenapa tidak kita saja. Berarti tetap orientasi pertamanya tuh ke uang ya. Kalau misalnya uang, tapi emang rata-rata ya pengen ini pengen itu kan pakai uang, tapi kalau misalnya ini itunya cuma pengen sekedar coba dong sekarang makin rajin apa sekarang makin giat apa kan itu nggak pakai uang. Oke. Biasanya yang jarang sholat mungkin orang tua pengen coba dong sering sholat sekarang sering ngaji kan nggak pakai uang, pakai usaha. Oke, usaha ya. Usaha. Berarti bisa dibilang lu sekarang fokusnya adalah sedang berusaha untuk membahagiakan orang tua dan keluarga gitu ya. Betul sekali. Cakep. Gimana Riju? Masih kurang puas juga nih. Sebenarnya gimana ya? Karena tuh kan banyak nih ya pertanyaan yang apalagi pasti tuh kita bakal banyak kan ditanya kayak kok acaranya nggak dibawa? Kapan lamarannya? Kapan nikahnya gitu. Berarti banyak gak sih kayak yang sebenarnya keluarga kita pengen tuh ya kita berkeluarga juga gitu. Kayak gue pengen anak gue untuk segera menikah gitu. Kayak definisi bahagianya orang tua tuh ternyata pengen anaknya nikah gitu. Tapi kalau gitu sebelumnya gue terima kasih banyak dulu nih Dri, gue maaf banget nih ganggu malam-malam begini. Gak apa-apa sih. Cuman kalau misalnya lebih pagi mungkin lebih seger gue, misalnya gue malam. Gawe juga ya. Nanti lo ini ya, ntar lo dengerin episode yang ini ya. Oke. Thank you Dri. Oke. Thank you, Dri. Thank you, Aldri. Maaf kalau misalnya tidak menjawab ya. Dengerin aja pokoknya ini episode lucu banget nih, parah anjir. Dadah. Nah, itu pendapatnya Aldri. Tadi pertanyaan lo apaan, Ju? Gimana kalau ternyata yang keluarga kita pengen tuh kita nikah? Bahagianya ya. Bahagianya Bahagianya. mereka tuh itu. Iya. Gimana coba? Gimana Dan? Orang tua gue nggak ngebet banget gue pengen nikah sih, jadi gue nggak relate. Maksudnya nggak segera gitu. Jadi gue kurang begitu relate sih. Begitupun Tapi orang tua gue juga. Tapi Sama. mungkin itu beda cerita kalau misalnya cewek kayaknya sih gitu ya. I see. Oh, kalau cewek tuh ada ditanya begitu juga, Ju. Ada sih. Apalagi kan kalau cewek tuh ada masa produktivitas reproduksinya kan. Yes. Jadinya bakal lebih rentan kali ya. Kayak kalau udah lewat dari 30, entar secara biologis lu juga mungkin juga lama-lama mengkhawatirkan gitu kan. Oke. Terus juga kalau dari omongan orang sih kayak yang perawan tua gitu, itu sih nggak usah dipikirin sih sebenarnya. Oh, tapi itu kepikiran sih pasti sih. Itu kepikiran pasti. Pasti. Karena gimana ya, kalau di lingkungan gue ya, maksudnya bukan keluarga gue sih, tapi surroundings gue lah gitu. Beberapa temen gue juga kayak yang mikir, masih ada yang berpikiran kalau cewek itu nggak boleh belum menikah di atas umur 30 gitu. Nggak boleh gitu, lu harus di bawah 30 lu harus sudah nikah gitu. Oke. Sementara kan misal gue pacaran sama cowok yang seumuran sama gue nih, yang umurnya juga 25-26 gitu. Terus ya itu tadi, doi
belum kepikiran sampai sana. Doi masih kepengen kerja, masih kepengen ngebahagiain keluarga, masih kepengen ngejar karirnya, masih kepengen ngebangun finansialnya gitu, financial freedom, lagi kepengen investasi segala macam. Kan kita juga nggak bisa maksa ya. Nah, itu jadi buat Anda di luar sana sudah denger ya. Buat Anda ya. Nyari gimana? Buat Anda nih, buat laki-laki nih yang seumuran nih, tolong lah. Tolong lah. Ngerti gitu loh. tapi juga gue punya pertanyaan sih. Gue punya pertanyaan. On the top list, keinginan lu, ini kan lu kan 24 sekarang nggak? Iya. Nah, terus kalau lu bisa memprioritaskan keinginan lu saat ini, yang paling tinggi apa? Kita sebutin 3 teratas. 3. Top list prioritas ya. Yo. Yang pertama lulus S1 sih. Amin. Amin. Yang kedua dapat kerja yang settle secara gaji memuaskan dan apa sih? Itu hal yang gue passionate gitu loh. I see. Oke. Atau kalau nggak passion, paling enggak gue enjoy lah dengan pekerjaan itu. Nyaman ya. Nyaman. Terus yang ketiganya investasi. Investasi. Ternyata ini mengejutkan loh. Karena ternyata menikah tidak ada di prioritas. Tidak ada di, itu dia. Ya, karena gini cuy. Gimana? Investasi kan ada banyak ya. Lu mau investasi itu kan berarti ngomonginnya masa depan kan. Iya. Kalau misal lu investasi rumah, kelak lu akan tinggal di rumah, nggak bakal sendirian dong. Pasti antara sama orang tua lu atau sama keluarga baru lu kayak tadi Aldri bilang gitu. Terus yang kedua, lu pasti ada investasi kayak tadi teman kita bilang di question box, dana pendidikan anak. Berarti kan jauh men pikirannya, lu udah generasi lu yang berikutnya lu udah mau nyiapin anak gue ke sekolah gimana dengan harga yang dikalkulasiin sama influencer finansial yang sampai berjuta-juta miliar. Iya pernah lihat gue. Parah. Iya kan, jadi investasi itu menurut gue penting sih. Tapi kalau lo ngomonginnya sama gue sama Wajan, kita tuh udah satu arah. Kalau emang kita tuh investasi banget orangnya. Iya, gue kayaknya beberapa kali ngebaca grup yang investasi itu deh, grup kaya. Oh ini ya, buruan kaya. Kita emang ini sangat tertrigger untuk kaya, tapi belum ketemu caranya. Nanti Rinjo boleh kalau mau di-invite nanti. Gue mau nanya sih tapi. Oh boleh banget dong. Gue mau nanya. Gue kemarin sempat ngobrol sama temen gue cowok juga kan. Iya. Terus dia tuh bilang kalau jadi dia kayak berandai-andai kalau ada cewek nih yang dia taksir. Terus dia nembak dong. Cewek itu bilang, "Ya Mas, kamu bukan PNS gitu." Waduh. Terus gue langsung yang kayak, "Oh, segitu susahnya ya?" Gue tanya gitu. Iya, karena cinta aja nggak cukup. Waduh. Terus teman gue bilang, sekarang tuh kalau mau apa-apa lu harus pakai duit gitu. Nah, menurut kalian nih cowok-cowok nih, iya, menarik. Bener gak sih untuk mencapai apa sih, kayak lu ingin berhubungan dengan seseorang gitu, ingin punya pasangan gitu. Dan dengan di umur yang sekarang dan dengan gak mungkin kan lu ingin punya pasangan itu cuman untuk saat ini gitu, tapi pasti lu bermimpi untuk bisa menjalani hidup di masa depan dengan dia kan. Bener banget. Beneran gak sih kayak hal yang paling pertama lu pikirin sebelum lu menjadikan seorang perempuan itu entah pacar lu atau kelak jadi istri lu adalah, gue udah mapan belum sih gitu. Atau ayo Jan, kita sweet Jepang Jan. Nah, ayo Jo, hitung Jo. Ya, hitung Jo. Sebut ya. Ya udah siap belum nih? Siap.
1, 2, 3. Gunting. Anjing. Menang gua. Oke. Soalnya soalnya kalau gua mau Ojan tuh gua selalu nunjuk Jan, lo duluan Jan gitu. Ini gua kalah nih. Jadi Ojan yang jawabin dulu. Oke. Ayo. Gua jawab. Buat gue sih pribadi, gue tetap uang sih, nggak tahu kenapa. Kayak gue sempet cerita Ju sama beberapa perempuan ya, yang kayak memulai diskusi tentang pernikahan gitu loh. Tapi gue tuh di hal pertama gue selalu bilang uang, karena gue sangat relate banget sama uang gitu loh. Karena kayak masa kecil gue ada masalah sama uang, terus gue juga semakin besar semakin tahu gimana cara susahnya nyari uang. Cuman pertanyaan lainnya adalah perempuan tuh selalu bilang kayak gini ke gue. Ini perempuan yang seumuran ya. Kayak udahlah, rezeki mah bisa dicari bareng-bareng, tapi yang sekarang tuh yang dibutuhin tuh adalah kepastian gitu. Tapi in the other hand, kalau gue pribadi sih gue mikirin banget uang, dan kalau gue secara mental rasanya gue siap menikah sekarang, tapi kalau uang gue sangat jauh. Oh gitu. Wow. Jadi yang menahan lu untuk maju ke step pernikahan itu adalah karena dalam segi finansial lu belum mampu. Betul. Gitu. Gua gitu. Lanjut Jan. Kalau Jan gimana? Tadi gimana Ju pertanyaan? Gebleng. Ini Jan ini kayak ini aja nih, kayak si Riju yang punya podcastnya Jan nih. Kita narasumber Jan. Kita narasumber nih sekarang nih. Kan emang dari pertanyaannya juga gue pengen nanyanya sama cowok. Benar. Oh iya benar. Ya kita kasih wadahnya ini Ju, silakan. Iya. Tadi gimana Ju? Jadi singkatnya, sebelum lo mau deketin cewek atau menjadikan cewek itu pacar atau nanti istri lo, bener gak sih yang pertama kali lo pikirin itu adalah uang? Bisa iya bisa enggak. Wow. Gimana tuh? Bisa iya bisa enggak. Nggak bisa dipungkirin ya, segalanya butuh uang. Itu udah nggak bisa dipungkirin. Maksudnya kalau gua rasa itu udah hukum tetap lah di kehidupan duniawi itu segalanya butuh uang gitu loh. Cuman kita bicara tentang pengalaman saja lah ya. Boleh. Tentang pengalaman lah. Kalau kita bicara tentang masalahnya tadi kebutuhan ya, semua yang butuh uang lah segala macam, kadang tuh bisa dibalikin lagi ke mindset setiap orangnya gitu loh. Apakah uang tuh menjadi prioritas yang paling utama gitu loh? Apakah uang itu menjadi prioritas yang paling utama? Karena gua pun ya ada beberapa orang gitu, nggak banyak sih, beberapa orang sekitar gua juga ya dalam tanda kutip nggak peduli soal uang gitu, nggak sebegitu pedulinya. Jujur aja sebenarnya gue juga termasuk orang yang nggak terlalu mikirin banget soal uang. Gue termasuk yang kayak gitu. Gue bukan orang yang wah gila harus cari duit sebanyak-banyaknya nih gitu. Bukan yang ya ada sih, maksudnya pengen punya duit banyak ada, tapi bukan yang gue harus punya nih gitu loh. Sampai yang begitu banget tuh enggak sih. Maksudnya ya tetap gue punya perencanaannya, punya usahanya gitu untuk bisa hidup secukupnya gitu, bisa hidup secukupnya gue gitu. Yang penting gue bisa hidup lah gitu. Dan mungkin kalau kalau gue sekarang, kalau misalkan gue mau tadi ya untuk melangkah ke selanjutnya, mungkin yang pertama pertama yang akan gue pikirin itu lebih ke cocok atau enggaknya. Oh gitu. Iya, cocok atau enggaknya. Dan maksudnya dari situ bisa kelihatan aja sih karakter, ya mungkin ya buat yang ini ya, buat yang mungkin punya pasangan atau yang lagi berusaha buat mendekati seseorang gitu. Harusnya sih bisa mempelajari aja sih karakternya. Dia salah satu yang termasuk yang lo harus punya duit banyak dulu baru bisa sama gua, atau yang yuk kita bareng-bareng gitu loh. Karena maksudnya ya
ya setiap orang beda-beda aja gitu loh. Iya. Ada yang mereka ya tadi baik segalanya butuh uang, tapi nggak semua orang mikir seperti itu ternyata. Gitu loh. Jadi kalau gue sih lebih ke cocok atau enggaknya dulu. Mungkin setelahnya baru bisa diomongin sih gitu. Apakah misal ya, gue ternyata cuma punya uang sekian, nih gue cuma punya duit segini nih, lu mau nggak nikah sama gue misalkan kayak gitu. Kalau misalkan ternyata ceweknya nggak keberatan, kenapa enggak gitu? Ya benar-benar. Gitu, kenapa enggak gitu. Dan ya udah, terus apalagi dia pun menawarkan, yuk kita kerjain bareng-bareng, yuk kita inin bareng-bareng. Gua rasa ya dan balik lagi gitu. Gua mencari yang seperti apa juga gitu. Kalau gue merasa kayak gitu cocok, oke ya udah gitu loh. Seru kali ya kalau kayak gitu ya. Iya, seru sih, cukup seru sih. Gitu, kayaknya cukup seru sih. Pasti dari gua bukannya mau, kan ada ya istilahnya kayak ini anak udah susah-susah sama bapaknya digedein, dikasih ini bla 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 segala macem, tiba-tiba malah disuruh nyari duit sama pasangannya atau gimana gitu. Ya bukan gitu sih konsepnya menurut gua gitu. Bukan gitu buat gua ya. Konsepnya nggak kayak gitu, tapi kan bagaimana menjalaninya gitu ketika sama pasangan gitu. Kalau memang sesama bareng-bareng gitu kan antar laki dan perempuannya itu. Oke, yuk kita berjuang bareng-bareng, kita kerja bareng-bareng, kita cari duit bareng-bareng, kita siapin semuanya bareng-bareng, ya udah. Begitulah gitu. Tapi kalau misalkan ternyata gua ketemu sama yang nggak mau, gue maunya duit dulu bla bla segala macem, ya udah tinggal ditanya lagi mau nunggu apa enggak. Kalau nggak mau ya udah, berarti bukan gitu. Gitu sih menurut gua. Menarik banget sih jawabannya. Gue pengen nanggepin sih. Coba Dan. Coba. Apa ya maksud gue? Tapi gue setuju sama Ojan. Setujunya kayak gini. Terkadang laki-laki tuh overthinking banget. Kayak misalkan Oh gitu. kayak kita tuh mikirnya gue harus mapan dulu baru gue coba misalkan nyari perempuannya gitu. Padahal ya enggak juga kan. Maksud gue ketika gue dengerin Ojan kayak ya lo ketemu dulu sama orangnya dan orangnya maunya gimana. Gue setuju banget sih. Kayak terkadang tuh kita tuh terlalu overthinking gitu loh melihat suatu masalah padahal mungkin masalahnya nggak itu. Nah itu karena kan kalau misalkan kita ngomongin apa yang dipengenin atau apa yang dibutuhin sama setiap orang tuh pasti beda-beda gitu loh. Ada yang emang pengennya kaya, ada yang pengennya bahagia, cukup dengan bahagia, ada yang pengennya apa gitu loh. Ya kalau misalkan ternyata orang yang nanti sama kita itu dia cuma pengen, gue cuma pengen sama lu doang gitu loh. Kali aja ada gitu ya. Iya. Ya udah gitu loh. Berarti ya udah kita cukup bersama dia aja, selalu ada buat dia gitu. Ada juga mungkin yang pengennya gimana. Ya kalau jadi gue mikirnya sih sekarang kalau misalkan kita bicara tentang nyari pasangan gitu untuk entah itu jadi pacar atau untuk jadi pasangan nanti menikah, ya kita sama antara laki atau perempuannya sama-sama bisa sama-sama bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing. Kalau sama-sama bisa memenuhi ya berarti menurut gue itu orangnya. Gitu. Wow. Coba gimana Rizka? Gue terkesima nih. Itu deep banget sih, parah dalam karena Ojan ngebahasnya kayak bukan dari sisi cowoknya juga, tapi kayak mempersilahkan untuk si perempuannya juga untuk berpendapat gitu loh, kayak lu maunya apa gitu, lu butuhnya apa, itu mantep sih. Iya. Makanya pas gue dengerin Ojan kayak oh iya lo bener, kadang ya udah kita terlalu overthinking aja ngelihat suatu kita memprediksi suatu masalah yang sebenarnya mungkin masalahnya bukan itu. Iya. Ya kekhawatiran uang pasti ada, tetap lah ada gitu, karena ya itu tadi segala butuh uang, cuman ya itulah jangan terlalu terpatok sama satu masalah aja gitu nggak sih, biar membuka white lens-nya gitu, biar ternyata lebih luas aja gitu. Oh ternyata masalah terbesarnya bukan uang, tapi ini, tapi itu, tapi ini, kayak gitu-gitunya lah. Wow. Gitu. Tapi kalau gue boleh bertanya nih, kalau Rizka nih, kalau Riju, lu perihal pernikahan, lu mandangnya lu bertarget umur gak? Bertarget umur sih, kalau gue pribadi sih gue
tetap punya target sih, tapi gue kayak gue ngeluasin range-nya. Jadi nggak harus di umur 25 gitu, nggak harus gitu. Jadi gue ngasih spare di umur 25 sampai 27, lu punya waktu untuk bersiap-siap, untuk lebih serius lagi, untuk mempersiapkan mental lu gitu. Karena kan memandang pernikahan itu kan nggak cuma di hari H doang ya. Anjay, lu udah kayak konselor deh. Kelas. Ini adalah karena kebanyakan buka Instagram. Bagus. Isinya ya. Instagram tuh harus berguna ya, Bang. Tapi tuh besoknya kita hidupnya bakal gimana gitu sih. Tapi berarti lu punya ini ya, punya patokan batas akhirnya lah gitu. Iya, tapi kalau misalnya ternyata nggak tercapai gitu ya, kayak kan tadi gue bilang dari umur 25 sampai 27 gue punya waktu untuk persiapkan. Tapi ternyata di lewat umur 27 gue masih belum nikah gitu. Gue udah lebih kayak yang ya udah let it flow. Tapi paling enggak di 25 sampai 27 itu gue udah serius nih. Jadi istilahnya tuh kalau kayak anak sekolah, gue udah belajar dulu nih. Udah ada niatnya juga. Nanti tinggal tungguin aja UN-nya kapan gitu. Iya. Aduh, menarik. Keren banget sih. Tapi Jul, lu ada pertanyaan lagi nggak ke kita? Gue penasaran. BTW limitnya ini kita panjangin ya Dan ya buat kali ini Dan. Iya, makanya coba. Limit kita panjangin. Sebenarnya gimana ya? Gue pengen yang orang yang menjawabnya tuh bukan karena duit sih. Walaupun emang sebenarnya tuh kayak kerja pun untuk uang gak sih? Tapi kayak gue kepengen kayak menggali kayak misalnya si cowok ini lebih ke punya ambisi untuk menggapai cita-citanya dia gitu. Tapi bukan karena uang, tapi karena emang gue pengen terus lebih baik lagi gitu, pengen lebih baik lagi, gue cinta kerjaan gue dan segala macam gitu, gue pengen gue pengen bisa semengerti itu gitu, atau hal lainnya lah ya, maksudnya bukan yang orientasinya uang sih. Ini gue pengen jawab sih. Ya silakan. Ya duluan Dan. Gue gak tau, gue kalau gini-gini gue tertrigger banget. Tapi kalau gue pribadi ya, gue coba saat ini menurunkan ego gue dan gue akan menjawab alasan gue belum menikah karena mungkin gue belum ketemu orangnya. Gimana menurut kalian? Maksud gue, ketika tadi gue bilang masalahnya adalah uang, dan gue sinkronin sama Ojan, kayak ya mungkin gue belum ketemu sama orangnya aja, jadi gue mencari alasan dan gue menggunakan uang sebagai alasan itu. Alasan jomblo ya? Alasan jomblo coy, benar. Karena kan kayaknya kalau uang itu, kalau alasannya karena uang lebih konkret ya, kayak lebih nyata gitu. Ada nominalnya. Tapi kalau gue belum ketemu orangnya nih, kita bakal yang kayak mikirnya, selera lu tinggi banget kali, pemilih lu gitu kali ya. Jadinya tuh ada banyak kayak hal yang abstrak gitu, karena berhubungannya dengan perasaan. Gitu nggak sih? Gue cukup setuju sih, karena kalau gue pribadi ya. Tapi gue semakin bertambahnya umur, gue semakin mikir sih, kayak maksud gue kriteria yang gue punya tuh gue semakin melonggarkan gitu loh. Karena menurut gue pribadi ya, kenapa gue bisa punya kriteria tertentu, mungkin karena gue pengen yang terbaik sih. Maksud gue untuk diri gue ya, gue pengen yang terbaik untuk diri gue. Sebagai kalau nanti gue ketemu sama istri gue pengen ya itu memang bukan dia yang menyesuaikan kriteria gue, tapi ya emang gue sadar ternyata yang terbaik buat gue tuh lo gitu. Dan gue nggak buru-buru sih. Itu masalah nggak? Enggak sih. Enggak ya, aman ya. Aman. Yes. Yes. Sebenarnya kalau misalkan melibatkan tadi, kalau misalnya Riju bilang kalau uang kan terukur gitu, tidak terukur. Sedangkan kalau itu kan lebih ke perasaan, lebih ke emosi, ke emosionalnya gitu. Cuman
Justru menurut gua kalau misalkan kita bicaranya tentang hubungan, lebih baik kita memang melihat sisi emosionalnya gitu loh. Karena kalau ya kita orang tuh mau berhubungan tuh karena apa dulu gitu loh. Sekarang kalau misalkan ini berhubungannya untuk pasangan hidup, ya kan? Apakah pasangan hidup itu nanti istilahnya hidup dengan uang dalam tanda kutip gitu, atau memang mereka tuh hidup dengan perasaannya? Sekarang kalau misalkan memang beda halnya kalau misalkan kita pasangan bisnis gitu loh. Kalau bisnis ngelibatin perasaan hancur pasti. Gitu loh. Tapi kalau misalkan dia bisa ya maksudnya ketika bicara tentang bisnis gitu berarti bicara tentang uang gitu, dan ya disitulah cocoknya gitu. Berarti memang kalau nyari pasangan bisnis ya lu ngomonginnya tentang uangnya gitu. Kalau misalkan lu nyari pasangan hidup ya lu cari yang perasaannya bisa connect sama lu, yang kriterianya bisa ya sesuai gitu. Jadi menurut gua nggak masalah banget kalau setiap orang di dunia ini punya kriterianya masing-masing dan picky gitu istilahnya buat memilih ini, buat memilih pasangannya gitu. Cuma kan balik lagi kalau apapun yang mau, maksudnya ada sesuatu yang akan dikorbankan lah kalau kita terlalu berlebihan melakukan sesuatu atau gimana. Salah satunya mungkin kalau terlalu berlebihan kriterianya yang mungkin spesifik banget lagi. Gue maunya yang PNS, gue maunya yang badannya tegap, kurang lebih tinggi 183, beratnya segini, rambutnya mesti cepak, bla 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 gitu kan. Itu kayak filter Excel ya, Jan ya? Spesifik itu ya nggak masalah, cuman ada yang satu yang dikorbankan, yaitu adalah mungkin bisa jadi waktu gitu kan. Yang akhirnya ya mungkin adalah yang istilah-istilah yang kayak lo bilang tadi ya, perawan tua, gitu kan, atau mungkin perjaka tua atau lain-lainnya lah gitu kan. Tapi kalau ngomongin pasangan bisnis kayak drakor Full House ya. Biasanya Itaewon Class lagi. Itaewon Class. Full House tuh yang bikin, kalau gue pribadi sih bikin gue suka sama drakor sih. Karena TV gue diakuisisi kalau itu nonton Full House. Tapi menurut gue ini diskusi kita bisa, gue punya pertanyaan yang menarik. Maksud gue ini mungkin merangkum semuanya gitu loh. Konsep jodoh menurut kalian gimana? Wow, nyambungnya ke jodoh ya. Karena kan kita ngomongin kriteria nih. Kita ngomongin kriteria waktu sama ya tadi lah menurut keinginan-keinginan dari setiap orang kan. Nah, kalau gitu ya kita nggak tahu, ya kita bisa mendefinisikan masing-masing kalau jodoh tuh apa sih gitu. Jodoh kita tuh gimana sih? Coba. Oke, masuk. Sulit lu berdua. Ini pertanyaan yang susah banget. Iya, coba Rizka gimana? Ntar gue dulu dah. Boleh, ajan. Biar dicontekan. Oh, biar Riju mikir. Biar gernya di Riju. Oh, parah. Beban. Iya, beban banget. Coba gimana? Konsep jodoh menurut gua ya. Iya. Kayak lu tuh tahu tuh kayak, oh lu jodoh gua gitu. Sekalipun ya mungkin kita nggak tahu ya, kita belum pernah ngerasain, cuman kayak, oh iya lu jodoh gua gitu. Di bayangan gua sih ya, gua mungkin akan mengatakan lu jodoh. Ya kan karena kalau jodoh nggak ada yang tahu, itu dulu. Betul. Jodoh nggak ada yang tahu. Rahasia ya. Cuma kan kita pasti ya ada lah, maksudnya setiap dari kita pasti ada yang merasakan bahwa nggak tahu kenapa kok kayak tiba-tiba klik banget gitu loh sama nih orang. Atau istilahnya kalau lu nonton Hotel Transylvania, Dracula itu bilang zing. Itu tuh. Oh gitu ya. Zing, kata Dracula itu zing. Itu zing tuh kayak istilahnya udah ini satu-satunya lah pokoknya lah gitu. Kalau gua sih ngebayanginnya adalah ketika gua merasa kalau orangnya ini itu bisa ngelengkapin gue, gitu. Bisa ngelengkapin gue dalam artian apa yang gimana ini kalau ngomong perasaan ini ya susah digambarin ya. Kalau kata Aldri jangan ini susah digambarin, nggak ada Katia. Iya benar. Anjing Katia lama banget. Katia. Ya gue sih
kepikirannya sih gitu yang bisa ngelengkapin ya bukan cuma sekedar kekurangan atau apanya, tapi yang ya gitulah pokoknya lah, gue bingung. Tapi yang gue tangkap dari lu adalah feeling kliknya itu ya. Kayak feeling kliknya gitu, dan itu pasti gue yakin banget setiap orang bisa ngerasain. Nggak lah gimana caranya, entah kapanpun kondisinya, itu pasti bisa ngerasain. ya kayak gue naluri aja. Gue asik sih dengerinnya sih. Kalau Riju gimana? Kalau gue ya, konsep jodoh menurut gue itu adalah ketika kita menemukan orang yang kita nggak mau ubah. Wow, Gila, bener banget. Gila. Jadi benar-benar ketika kita ketemu orang ini, kita tahu kelebihannya apa, kita tahu kekurangannya apa, tapi kita kayak menerima, oh ini orangnya emang kayak gini, dan gue menyukai segalanya yang ada pada dirinya dia, dan gak ada hal satupun yang mau gue ubah, kayak bahkan kejelekannya pun menurut gue itu hal yang baik gitu. I see. Gue senyum-senyum lo dengerinnya lo. Adem banget sih gue dulu. Ini tolong jangan ditanya ke gue ya, karena ini deger banget. Ger parah. Ini deger parah. Jadi tolong kalau patah kalau itu patah biasanya Jan. Kayak gitu loh. Konsep jodoh adalah lo ketemu sama orang yang nggak pengen lo ubah. Anjir, keren sih. Nggak pengen lo ubah. Dan gue kayak, iya, gue setuju. Sepakat. Saya pun sepakat. Jo, lo dulu Jo bikin podcast sendiri Jo. Ntar udah gue mau Jan. Iya. Ini berarti ntar judul podcastnya, yang punya podcast diwawancarain. Panjang, terlalu panjang. Tolong disingkat. Kita bingung nanti. Ntar kita bingung. Gue puas sih. Gue puas banget sih sama apa pertanyaan gue tadi sih. Oh gitu. Iya. Perihal jodoh ya. Perihal jodoh. Ya nggak tahu. Maksud gue suka aja sama jawabannya. Otentik gitu. Cantik. Ya. Sekali lagi itu berkat banyak baca Instagram. Banyak baca Instagram sialan emang. Gue baca Instagram ini anjir anim semua explore gue. Buka lu. Iya anim mulu heran. Tapi gue bukain semua, gue like, gue bukain. Iya. Ini algoritmanya berjalan di situ ya. Iya, ngebacanya itu terus. Bener. Tapi guys, sayangnya kita limit nih guys. Waduh. Kita terlimit waktu guys. Cuman gue mau kasih kesempatan buat Rizka, entah lu pengen bertanya lagi atau lu pengen closing statement. Closing statement ya. Kayaknya lebih ke ini dari situasi saat ini kali ya. Ih, seru banget. Ada personal gitu nggak sih? Seru banget. Di umur yang sekarang, kita tuh udah nggak perlu lagi yang namanya ngikutin timeline orang. Orang mau ngomong apa, kita udah punya timeline masing-masing. Karena hidup ini bukanlah sebuah turnamen, tapi adalah sebuah maraton. Mau terserah kita nyampenya kapan, kita berhasilnya kapan, itu terserah kita. Yang penting kita yakin sama apa yang kita punya sekarang. Gitu. Gue tiba-tiba relate sama ini sih. Sebuah quote yang dia bilang tuh jadilah mediocre. Karena ketika kita jadi mediocre, kita tuh nggak terbeban sama ekspektasi apapun gitu. Kita tuh hidup sama jalan kita aja. Jadi jadilah mediocre gitu sih. Wow. Karena kan kalau kita misalkan kayak tadi kita juara terus, kita kan pasti punya tuntutan banyak gitu loh. Dan ketika gue denger quotes lo, ya kita semua punya timeline masing-masing gitu loh. Iya benar sih. Cuman emang kebenarannya budaya sih. Kayak budaya kita tuh sakat gitu. Lelah banget sih, lelah banget. Oh, iya. Lelah banget ngelihat orang-orang tuh kayaknya udah mencapai titik yang bisa dibilang successful gitu. Udah punya kerjaan oke, udah menikah, udah S2 mungkin, pendidikan tinggi, atau
udah punya harta melimpah ruah, rumah, mobil dan segala macem gitu. Tapi tuh kita di sini masih kayak terseok-seok gitu. Masih harus bangun pagi sebelum subuh, masih harus pulang di matahari yang udah nggak ada gitu, udah malam gitu. Tapi ya kalau misalnya kita coba untuk ngaca gitu ya kayak ya sekarang yang kita punya itu gitu. Usaha yang kita punya tuh sekarang itu gitu. Ya udah bersyukur aja sama itu dan yakin aja kalau kelak usaha-usaha kita sekarang ini akan membuahkan hasil yang pasti kita syukuri, yang pasti akan membawa kita kepada kebahagiaan gitu sih. Amin. Amin. Langsung Jan, rujuk kita kontak Jan. Mantap. Rujuk langsung kita kontak Jan. Set. Kita kontrak 5 episode lagi ya. Langsung kita kontrak nih. Set gitu. Gua sepakat sih. Garit banget sih. Seru banget sebenarnya ngobrolannya. Asli deh. Ini kok dipanjangin mah bisa ini sebenarnya. Jangan dong. Ini ada batas. Ini apa namanya? Pulsa. Iya benar. Itu dia. Pulsanya memang harus kita batasin. Oke. Dan itu perlu endorsement. Oh jelas. Jadi tolong buat para pendengar kalau lu suka sama konten ini, go to Saweria sekarang juga. Saweria. Itu dia. Langsung Jan. Langsung apa dong? Tadi kan lu mau ngomong. Tetap semangat lah pokoknya semuanya. Itulah apa namanya diskusi kita malam ini ya yang banyak banget kejutannya sih. Gue cukup tidak terduga ya. Terima kasih Rizka Aziza sudah bergabung bersama kita malam ini ya. Terima kasih juga udah mau sharing. Ini bermanfaat banget sih. Tolong nanti kasih pertanyaan ke kita lagi yang susah, ntar kita bikin episode yang lain lagi. Oh gitu. Wah pengen banget. Asli seru. Oke. Kalau gitu terima kasih para pendengar juga dan para pengisi question box kita di @janganlupa_podcast. Sampai bertemu lagi di episode-episode yang paling menarik lagi lainnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.